Tidak akan pernah terjadi kiamat besar dan kecil, kubro dan sugro, kalau masih ada pengumuman la ilaha illallah. Gemburkan zikir lagi. La nafi ilaha isbat ilah musbit Allah musbat. La lam dengan alif, lam 30 alif 1 berarti 31 maksudnya. Ilaha alif 1 lam 30 hak marfu'ah 5 36. Ilah alif lam alif 1 tambah 30 lam 1 32. Allah alif 1 lam awal 30 lam akhir 30 hak marfu'ah 5 jumlahnya 66. Maka itu zikir la ilaha illallah nggak boleh kurang dari 165. 5 rukun Islam, 6 rukun iman, 1 rukun ihsan. Rukun Islam tahu ya? Rukun iman tahu ya? Rukun ihsan berapa? Ihsan berapa perkara? Apa kembarannya? Dalilnya apa? Nah ini perlu, insya Allah kita semua mendapat doa Allah SWT ya. Apa sih kita cari di dunia ini? Keberkahan itu. Bagaimana bisa banyak keberkahan? Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak berzikir. Kalau orang Sunda bilang, orang Banten pulang katingman, pulang kancola, zikir wae nepi ka Allah. Kalau orang Banten bilang. Syarat sahnya Islam itu 6 perkara. Yang keenam kita nggak kerjakan batal Islam kita. Sepakat kan ya? Yang keenam apa? Syiar ukhuwah Islamnya. Karena pahala syiar agama ini untuk ilmu syariat seperti pahalanya 70 para nabi. Amal kita sama nabi beda mana? Beda nabi, satu nabi nggak bakal menang kita 70 para nabi. Ilmu Allah yang paling jujur, ilmu matematika. Kalau ilmu sosial banyak bohongnya. 1 tambah 1 10 boleh sosial, paling politik. Betul ya? Nggak ada sahabat sejati yang ada kepentingan. Nah ini kalau bicara politik. Ilmu matematika 1 tambah 1 2 nggak bisa tawar-tawar. Ada yang sholat 5 waktu betul. Sekali sholat 1 jam, ada nggak? Nggak ada. Nah kasih bonus sekali sholat 1 jam. Habis sholat zikir, kalau nggak zikir monyet. Man sholat akhir warib bahwa firdun. Barang siapa selesai sholat tidak zikir, tidak boleh monyet. Firdun sejam. Padahal sholat 5 kali berarti 5 jam, dapat pahala 5 jam. Sepakat ya? Nah, hidup padahal 5 jam atau 24 jam? 24 dipotong 5 jam berarti dosa tiap hari 19 jam. Umur udah berapa? 3 kali dikali 3-5 hari kali umur kita. Selamat atau celaka? Celaka. Jadi lolos. Maka itu ada Quran nih, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya yang belum punya guru cari guru. Ulama ada 2, ada ulama zuhd, ada ulama arifin billah. Cari ulama arifin, gigit dengan gerhana waktu, insya Allah selamat. Yang dikatakan ulama arifin yang punya sanad silsilah ranji sampai kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Pak Kiai kita baca kitab perawi atau berjanji karena saya Ja'far atau berjanji. Syariat kita ada di sini nih. Hakikatnya kita ziarah ke hadapan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, nggak pakai ongkos kan? Bacanya di sini jasanya. Tapi berangkat ke sono. Pada nggak tahu sih, tahu dia bayar sama Pak Kiai tadi. Maka itu kalau pergi makam Nabi, salam assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Jangan ngomong aja. Maka itu sering saya salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Banyak-banyak salam benar. Tadi bangun tidur, assalamualaikum ya Allah ya Rasulullah. Ini kadang-kadang bangun bulan aja. Jadi kita bisa sehat, bisa panjang umur, harus ada ilmunya. Amal kita rusak kalau nggak ilmu, soalnya belum ambil ilmu yang malu mardani belakang balu beramal apapun tanpa pengertian mau rusak. Kata saya Rasulullah,
dalam kitab apa? Juga pakai apa? Nah, maka itu sholat kita sah kalau wudhu kita sah. Wudhu kita sah kalau istinja kita sah. Berarti yang mesti diperbaiki apa? Bab istinja. Di sini pakai izin kitab Irsadul Anam fi Arkanul Islam masih pakai baca iya. Alhamdulillah kalau zaman kita dulu kecil baca ilmu sifat 20 perlu ilmu tauhid. Gak ada berbagi, jadi buat adik-adik yang muda-muda tolong. Banyak gak orang jatuh di kamar mandi mati? Banyak. Kenapa? Karena pegang jin. Jin punya tempat tinggal, satu di WC, water closet. Kedua, hubungan rumah pada dinginkan, hubungan tuh demen jin. Ketiga, tempat kumuh kotor, gelap. Maka itu biasain kalau masuk jamban kaki kiri, jangan kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau pipis jangan berdiri. Ini pipis jongkok, bukan wali sapi jongkok. Lehernya dening, paham? Nah, nih biar habis, jangan tinggal ya. Nah, jongkok. Dan sambil baca kan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rohir qalbi minan nifaqi wa hasin faqi minan fawais. Maka keluar dari jamban kaki kanan. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anil hajat wa kenapa kita sakit? Lupa baca doa. Orang-orang yang sakit pasti lupa baca doa yang pendek, jangan kuntet. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anil hajat wa abana. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah mengeluarkan dari diriku penyakit dan menyehatkan aku. Itu sebenarnya doa buat sehat, tapi jangan buat wiridan. Betul. Ya, baca kalau sehat. Ini caranya. Orang sholat silakan, orang mabuk tidak silakan. Bingung kan? Orang sholat silakan, jangan cebok. Loh. Nggak ada tumaninanya, sami Allahu liman hamidah, nggak ada semua. Ayo silakan. Ini orang mabuk nggak silakan. Mabuk zikir, mabuk sholawat, mabuk istighfar, nggak silakan. Yang silakan yang mabuk minuman, nama mabuk judi kali ya. Nah ini mabuk sholawat. Ya coba ya. Jadi hati-hati ada beberapa. Maka itu kalau punya anak, nah ini bagus nih. Syarifah Al-Mahira Sanjaya. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu punya anak kasih nama yang baik-baik. Yang ngasih nama dapat surga, yang dikasih dapat surga, kita buktikan. Kalau kamu punya anak laki-laki, kasih nama dia Muhammad siapa? Atau Syarif siapa? Kalau dia perempuan, kasih Siti siapa? Syarifah siapa, itu sunnah. Jadi kalau kita kasih itu dapat pahala itu. Pembuktian. Namanya Muhammad Ali, contoh nih. Kalau dia mau jadi bajingan, nggak paham tersebut namanya sunnah Rasul. Nah, minimal jadi kiai dia, kan betul ya? Coba kasih nama anak tamat, martir, campur. Mau jadi kiai nggak pantas, mau jadi pejabat nggak pantas, akhirnya jadi preman. Nah, hati-hati tuh, dapat nama nih, hati-hati. Ini berbagi ya. Jadi ini buat kita semua. Ini kecil. Potong kuku tangan, potong kuku kaki. Kok suruh potong? Dulu sekolah pernah periksa kuku, pernah ya? Sekarang di madrasah pesantren suka periksa nggak kukunya? Tapi kelihatan banyak santri kukunya gondrong-gondrong. Ya, banyak. Iblis bersembunyi di balik kuku. Nggak percaya buka kitab Ihya Ulumuddin kalam Zatul Islam Imam Ghazali. Kuku potong. Umurnya mau panjang? Mau pendek? Panjang kayak ular, pendek jadi kodok. Kalau potong kuku nih, jempol, jari tengah, jari kelingking, jari telunjuk, jari manis. Jempol, tengah, kelingking, telunjuk, jari manis. Baik, tanam udah rapi, tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sholat tanam kuku kita. Karena kuku ada rohnya itu, roh hidup. Pembuktian kuku ada roh, dipotong panjang-panjang enggak?
itu ada rohnya ya. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dapat dari Imam Sa'ad dari Pak Rasulullah, kalau potong kerupuk loncat ya, caranya kayak tadi, tangan dan kaki kanan dulu baru kiri, kanan dulu baru kiri. Ini kayak gini, pakai cincin boleh nggak? Boleh. Tuh, abahnya pakai cincin. Pakai cincin kalau di jari manis, ini lambang muslimin wal musliman. Kalau di jari tengah, mukminin wal mu'minat. Kalau pakai cincin di telunjuk, Yahudi. Kalau pakai cincin di jempol, kafir. Kalau pakai cincin di kelingking, Nasrani. Dasar kita Ikhwanuddin kalangan Huzatul Islam Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi kamu pakai cincin di jari manis, karena dulu Wali Syafi'i pakai jari manis, Abah Anom jari manis, Mama Anu jari manis, Abah jari manis. Nah, pakai cincin ini sunnah kiai. Jadi ini ada aturan yang sembarangan gitu. Nggak tahu hanya kiai. Kita orang Islam. Tapi adik-adik hati-hati ya. Kita hidup di penghujung zaman. Islam itu lebih banyak daripada Nasrani dan Yahudi. Yahudi 71 firqah, Nasrani 72 firqah. Tuh. Muslim Islam 73 firqah. Semua cilaka kecuali satu, kata baginda Rasul siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berapakah paling 5? Al-Quran, hadis qudsi, al-hadis, istimewa ulama. Yes, tuh, ahli sunnah. Mengikuti jejak kalimah Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu. Gak apa-apa nih berbagi, kebetulan banyak kaula muda. Takut ngaji ini sama Pak Google, sama Pak Kiai. Hati-hati tuh, banyak macam-macamnya. Ya barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia disyafaat Nabi Muhammad bismillah ridha Allah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan bergelincir dengan manakib Syekh Abdul Qadir. Banyak istighfar, banyak berzikir. Di sini suka ada pengajian manakib nggak? Aceh. Alhamdulillah Pak Kiai. Kalau kita ingin dicintai oleh Syekh Abdul Qadir, kita harus mencintai Syekh Abdul Qadir. Kalau kita ingin dicintai oleh baginda Rasul, kita harus mencintai baginda Rasul. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita mencintai Allah. Bagaimana mencintai Allah?